Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Poppy Yuliani. Saya Ceri Oliana, Saya Sarita. Saya Syafira Siti Bahwa. Saya Julian Sudi. Berikut materi yang akan kami paparkan. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sistem keuangan yang memperuntukkan pihak yang membutuhkan modal jangka panjang, yaitu perusahaan atau pemerintah emiten, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. Berbeda dengan perbankan yang cenderung bersifat jangka pendek, tabungan atau deposito. Pasar modal dirancang untuk pertumbuhan aset dalam jangka panjang. Pengenalan pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sarana mobilisasi dana dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor produktif. Ini memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi bisnis, membangun pabrik baru, atau menciptakan inovasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran dalam perekonomian. Pasar modal adalah barometer ekonomi suatu negara. Semakin aktif pasar modal biasanya menandakan bahwa dunia usaha di negara tersebut sedang produktif. Ia menciptakan pemerataan pendapatan di mana masyarakat umum bisa menjadi pemilik perusahaan melalui saham. Manfaat investasi. Investasi saham adalah alat utama melawan inflasi. Uang yang didiamkan di bawah bantal nilainya akan turun setiap tahun. Dengan saham, Anda berpeluang mendapatkan return di atas inflasi, mencapai tujuan finansial, dan membangun dana pensiun yang mandiri. Lembaga yang terlibat, OJK, regulator yang memastikan seluruh aktivitas pasar modal transparan dan melindungi investor dari penipuan. BEI, penyediaan sistem perdagangan bursa tempat jual beli dilakukan. KSEI, tempat penyimpanan efek, yaitu saham atau obligasi Anda secara elektronik terhingga tidak perlu takut hilang. KPEI menjamin bahwa setiap transaksi jual beli akan tuntas dan aman. Untuk instrumen investasi pasar modal adalah berbagai jenis produk keuangan atau aset yang diperdagangkan di pasar modal yang dapat dibeli oleh investor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan nilai aset di masa depan. Selanjutnya terkait dengan instrumen investasi pasar modal. Yang pertama yaitu adalah saham, di mana surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas sebuah perusahaan, dengan keuntungan diperoleh melalui capital gain atau kenaikan harga dan dividen. Yang kedua ada obligasi, di mana surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dan pemegang obligasi menerima bunga atau kupon secara periodik sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Dan yang terakhir ada exchange traded fund, yaitu produk reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, menggabungkan fleksibilitas saham dengan diversifikasi reksadana. Selanjutnya ada analisis dan risiko investasi. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep risiko dan imbal hasil, yaitu terdapat korelasi positif antara risiko dan imbal hasil, di mana semakin tinggi potensi keuntungan suatu instrumen, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Yang kedua ada diversifikasi, yaitu strategi pembagian penempatan modal ke berbagai aset atau sektor berbeda untuk mengurangi risiko kerugian yang tidak terduga. Yang ketiga ada analisis fundamental, yaitu metode penelitian aset berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, manajemen, dan prospek industri untuk menentukan nilai instruksi suatu saham. Yang keempat ada analisis teknikal, yaitu metode analisis berdasarkan data historis, harga, dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Dan yang terakhir ada manajemen resiko, yaitu upaya meminimalisir kerugian melalui perencanaan investasi yang matang, melalui riset sebelum transaksi, dan tidak menggunakan dana darurat untuk investasi. Selanjutnya ada mekanisme transaksi saham. Yang pertama ada pembukaan rekening efek, yaitu proses administratif meliputi pengisian formulir, verifikasi dokumen seperti KTP, NPWP, dan pembuatan rekening dana nasabah sebagai rekening khusus untuk transaksi efek. Yang kedua ada sistem perdagangan, yaitu transaksi dilakukan melalui sistem otomatis di Bursa Efek Indonesia. Penentuan harga terjadi berdasarkan mekanisme penawaran, offer, dan permintaan bid
secara transparan. Yang ketiga ada jam perdagangan, yaitu dilakukan pada hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Terdapat sesi 1 dari jam 9 sampai jam 12 dan sesi 2 dari jam 13.30 sampai jam 16. Yang terakhir ada siklus penyelesaian, yaitu menggunakan sistem T+2 di mana hak dan kewajiban dana atau saham akan diselesaikan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Selanjutnya aplikasi Lotus, sekuritas dan penutup. Pertama ada platform perdagangan, yaitu Lotus Sekuritas menyediakan sistem perdagangan daring yang dapat diakses melalui aplikasi mobile, web-based maupun desktop. Yang kedua ada fitur utama, yaitu aplikasi menyediakan akses data pasar real-time, analisis teknikal, serta kemudahan bagi nasabah untuk mengelola portofolio secara mandiri. Yang ketiga ada simulasi dan penggunaan. Penggunaan aplikasi mencakup pemantauan pergerakan harga, manajemen antrian beli atau jual, serta pemantauan riwayat transaksi. Yang keempat ada strategi konsisten. Metode investasi berkala atau periodik menjadi pendekatan yang disarankan untuk membangun disiplin investasi dan meminimalisir dampak fluktuasi pasar dalam jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan. Pasar modal merupakan sarana investasi yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF, investor memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sekaligus mengembangkan aset dalam jangka panjang. Keberhasilan investasi memerlukan pemahaman mengenai resiko, analisis investasi, serta pengelolaan risiko yang baik. Dengan dukungan lembaga pasar modal yang terpercaya dan kemudahan teknologi melalui aplikasi sekuritas, masyarakat dapat berinvestasi secara lebih aman, mudah, dan terencana untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Selanjutnya, literasi keuangan dan pentingnya investasi. A. Pengantar Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal merupakan program edukasi yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pasar modal. Program ini bertujuan agar masyarakat memahami cara berinvestasi yang benar, aman, dan sesuai dengan tujuan keuangan. Investasi versus menabung. Untuk menabung adalah kegiatan menyimpan uang di bank atau tempat penyimpanan lainnya dengan tujuan menjaga keamanan dana dan memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ciri-ciri menabung, risikonya sangat rendah, dana mudah diambil kapan aja, cocok untuk dana darurat dan kebutuhan jangka pendek lainnya. Dan pertumbuhan nilai uangnya juga relatif kecil. Untuk investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada aset tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Ciri-cirinya memiliki potensi keuntungan lebih besar, mengandung risiko, cocok untuk tujuan jangka menengah dan panjang, dan nilai investasi dapat bertambah seiringnya waktu. Mengapa perlu investasi? Investasi diperlukan karena membantu mencapai tujuan keuangan masa depan, mengalahkan laju inflasi, menambah sumber pendapatan, mempersiapkan dana pendidikan, pensiun, dan kebutuhan lainnya, dan membantu meningkatkan kesejahteraan finansial. Selanjutnya ada team value of money, yaitu konsep yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Contohnya seperti harga makanan pada tahun 1997 sebesar Rp4.600.000 dengan harga makanan yang sama pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp36.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang berubah seiring waktu akibat inflasi. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Dampaknya seperti daya beli masyarakat menurun, nilai uang berkurang, dan biaya hidup meningkat. Selanjutnya ada pengenalan pasar modal dan produknya. Yang pertama, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat pertemuannya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen yang diperdagangkan antara lain seperti saham, obligasi, suku, reksadana, dan ETF. Selanjutnya ada manfaat pasar modal bagi investor, yaitu
sarana investasi, kesempatan memperoleh keuntungan untuk bagi perusahaan yaitu mendapatkan modal usaha, memperluas bisnis, dan bagi negara yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan transparansi perusahaan. Selanjutnya yaitu produk pasar modal, yaitu yang pertama ada saham, surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan, dan yang kedua ada obligasi, surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan, yang ketiga yaitu suku, surat berharga syariah yang didasarkan pada aset atau kegiatan usaha sesuai prinsip Islam, yang keempat ada reksadana yaitu wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi, yang kelima ada exchange traded fund yaitu reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar saham dan keuntungannya. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Ketika membeli saham, investor menjadi salah satu pemilik perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan memiliki saham yang pertama yaitu capital gain, di mana keuntungan yang diperoleh karena harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua yaitu dividen, adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin besar peluang investor memperoleh dividen. Yang ketiga, hak suara dalam RUPS, yaitu pemegang saham memiliki hak untuk mengikuti dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang keempat, menjadi pemilik perusahaan, di mana investor memiliki bagian kepemilikan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya, obligasi, suku, reksadana, dan struktur pasar modal. A. Konsep dasar obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau jangka yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor yang membeli obligasi berarti meminjamkan dana kepada penerbit obligasi. Keuntungan obligasi yang pertama mendapat kupon atau bunga secara berkala, yang kedua mendapat pengembalian pokok saat jatuh tempo. Yang B, konsep dasar sukuk. Sukuk adalah instrumen investasi syariah yang menggunakan prinsip Islam. Perbedaannya dalam obligasi, yang pertama tidak menggunakan sistem bunga, yang kedua menggunakan prinsip bagi hasil ujarah atau fee atau margin. Yang ketiga harus memiliki underlying asset atau aset dasar. Yang C, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari banyak investor dan dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan reksadana yang pertama dikelola profesional, yang kedua modal awal kecil, yang ketiga diversifikasi investasi, yang keempat cocok untuk investor pemula. Selanjutnya, struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama, orientasi jasa keuangan atau OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BEI menyediakan sistem perdagangan efek dan tempat transaksi jual beli saham. Yang ketiga, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI menjamin penyelesaian transaksi efek. Dan yang terakhir, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI menyimpan dan mengadministrasikan efek secara elektronik. Analogi pasar modal seperti mall, OJK, BEI, KPEI, dan KSEI termasuk dalam pengelolaan mall. Perusahaan efek atau broker itu termasuk ke dalam toko. Emiten itu produk yang dijual dan investor adalah pembeli. Analogi ini memudahkan pemahaman hubungan antar pihak dalam pasar modal. Investasi, perlindungan investor, dan penutup. Yang pertama, pertumbuhan saham ASII. Seorang yang membeli saham antara internasional atau pada tahun 1993 dengan modal sekitar 8 juta berpotensi memperoleh nilai investasi yang meningkat sangat besar setelah puluhan tahun, terutama setelah memperhitungkan aksi korporasi. Pelajaran yang dapat diambil, investasi jangka panjang dapat memberikan hasil yang signifikan. Yang kedua, pertumbuhan saham BBCA. Saham Bank Sentral Asia menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar sejak penawaran umum perdana atau IPO. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja baik berpotensi memberikan keuntungan besar bagi investor dalam jangka panjang. Yang ketiga, dana perlindungan
pemodal atau DPP adalah dana yang digunakan untuk melindungi aset investor apabila terjadi kehilangan aset karena masalah tertentu pada perusahaan efek. Tujuan DPP: 1. Meningkatkan kepercayaan investor, 2. Memberikan perlindungan kepada pemodal, dan 3. Menjaga stabilitas pasar modal. Selanjutnya, investasi bodong. Ciri-ciri investasi bodong: 1. Menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko. 2. Menggunakan sistem perekrutan anggota berantai. 3. Tidak memiliki izin resmi dari OJK. Dan 4. Dana investor sulit dicairkan serta informasi perusahaan tidak jelas. Cara menghindarinya: selalu cek legalitas perusahaan di OJK, pahami produk investasinya, jangan tergiur keuntungan yang tidak masuk akal atau pelis. Kesimpulan, Sekolah Pasar Modal menjelaskan pentingnya investasi untuk mengembangkan kekayaan dan melindungi nilai uang dari inflasi. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, sukuk, reksa, dana, dan ETF yang dapat dipilih sesuai tujuan dan profil risiko investor. Saham memberikan keuntungan berupa capital gain dan dividen, sedangkan obligasi, sukuk, dan reksa dana menawarkan alternatif investasi dengan karakteristik yang berbeda. Kegiatan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Clearing Peminjaman Efek Indonesia atau KPEI serta Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf.